Ini persiapan hari H tuang ya. Penuangan burayak itu sebelumnya lo kasih pakan dulu ya. Cuacanya lagi enak banget nih. Untuk musim-musim kayak gini teman-teman, gua saranin deh banyak-banyak breeding ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman Betafish, untuk sahabat ikan cupang, khususnya cupang hias bro ya. Jadi hari ini kita ngelanjutin yang konten kemarin. Jadi hari ini burayaknya udah pada netes, nanti ada juga di part 2 nya bro ya. Hari ini gue persiapan kolam untuk tuang. Jadi di sana udah gue siapin beberapa kolam, ada sekitar 12-an ya, 12-an. Tapi kan kita nggak tahu nih yang netes berapa kemarin. Jadi untuk persiapan kolam gue udah, sekarang tinggal nyiapin pakannya. Di sini juga udah gue siapin pakannya juga. Yang di sini yang pakan yang gue gunain ya untuk burayak ya. Di sini gue ada kutu air, kalau teman-teman bisa lihat. Ini kutu air ya. Ini kutu air, dan di sini ada infusoria, tapi infusnya nggak terlalu banyak, makanya di sini gue mix sama kutu air ya. Untuk infusoria ini tadi pagi si Roman nyarinya dapetnya cuma dikit bro. Jadi kita langsung ke kolam aja. Kayak mana sih bang untuk persiapan sebelum tuang burayak? Jadi teman-teman bisa lihat langsung bro ya, bukan berdasarkan materi. Jadi kita bisa langsung praktek bro ya. Woi, udah disiapin sama dia bro, gue nyariin ya nggak, disumbutin sama Mas Arif bro. Lihat mana nih kita nih? Isi dulu man, numpang lewat ya mama. Man, Obi serokin kutir itu man, taruh di baskom man. Itu udah siapin serokannya di sana. Awas kepleset lu Mas Arif, licin. Sama seperti konten sebelumnya ya bro ya, yang gua persiapin untuk trik dan tipsnya itu sama. Di sini yang gue gunain itu daun pisang, karena ini penting banget menurut gue bro ya. Jadi daun pisang ini gue selalu pakai di setiap untuk penuangan burayak atau pergantian air. Nah ini infusorianya ya. Busaranya kalau sekilas kita liatin tuh nggak kelihatan bro ya, tapi padahal dia hidup bro ya. Kita langsung tuang aja. Terus gimana bang takarannya untuk infusoria? Untuk takaran itu secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga ya. Tujuannya supaya burayak ketika dituang dia itu langsung makan. Nah terus kalau kutu itu kan nggak bisa makan bang, dia tetap makan kok, kutu itu tetap bisa dimakan. Cuman emang untuk kutu itu si burayak ini biasanya makannya yang mati bro, karena kalau gede itu nggak muat mulutnya ya. Jadi kita kasih aja, nggak apa-apa untuk kutir juga. Nah ini belum ada burayaknya bro ya, makanya gue kasar gini nuangnya nggak apa-apa. Kalau udah ada burayaknya nggak mungkin gue nuangnya kayak gini bro. Pokoknya usahain penuangan burayak itu sebelumnya lo kasih pakan dulu ya. Jangan lo kasih pakan, jangan lo tuangin baru kasih pakan. Jadi ketika dia dilepas itu dia udah langsung bisa makan bro, nggak nunggu-nunggu lagi ya. Sini man, udah semua itu man? Semua? Hah? Iya nggak apa-apa. Oke, si Roman gue suruh ambil kutirnya dulu bro ya. Nah jadi untuk burayak ini biasanya dia sama seperti video sebelumnya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari pertama kita proses breeding, hari kedua itu dia udah bertelur bro ya. Nah nanti
hari kedua itu bertelur, kita angkat female-nya. Nanti dia setelah menetas itu biasanya di umur 6 hari ya, 6 hari setelah dia bertelur dia menetas hari ketiga dan dia stabil di hari ke-6. Hari dimana di stabil itu dia wajib dituang, kalau nggak dituang dia bisa mati ya. Jadi untuk hati-hati, untuk biasanya orang itu udah pertama breeding itu udah seneng banget, gue bisa breeding nih bang, dia udah netes gitu. Tapi lo nggak tahu bro, udah netes itu netes, tapi kondisi pas tuang itu lo harus paham ya, karena kalau lo biarin aja di situ dia bakal mati ya. Contohnya Mas Arif ya, ngebreed gagal terus. jangan dicontoh bro ya. Ya nggak Mas Arif? Abis ini gue abis nonton video lo, insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah gagal lagi. Ngebreed dulu. Ngebreed? Ngebreed apa lu mah? Ngebreed cewek di rumah lu mah. Udah semua ini man. Nah di sini gue siapin kutirnya juga. Wih ini kutirnya mantap banget ya, merah merona bro. Kalau teman-teman nanya bang kutirnya dari mana, gue dapat beli bro ya. Kutirnya gue dapat beli, ini kutirnya ini udah gue cek. Yang pertama gue cek di sini, ini banyak banget yang belum tahu ya. Jadi jangan asal kasih makan, lo itu harus paham bro ya. Jadi di sini lo harus paham. Paham apa bang? Kan yang penting ikan gue udah dikasih makan. Jadi yang pertama lo di sini harus paham. Harus paham kutir itu bersih apa enggak, yang pertama ya. Jadi untuk kutir itu emang kita kondisinya harus bersih supaya air ketika dia dimakan buaya gitu. Contohnya misalkan lo nyari kutir di comberan, itu pasti ada campur-campur minyak bro ya. Jadi lo harus paham di situ kondisi kebersihannya lo jaga. Yang kedua, banyak banget laporan ke gue bang buaya gue mati, kenapa ya? Lah, abangnya udah paham belum? Mesti gini. Jadi kalau kita itu harus paham bray, kita harus paham kutu baik dan kutu jahat. Yang kutu jahat itu yang gue maksud itu kutu jet ya. Gue udah buat video sebelumnya di channel gue juga, di paling bawah kalau teman-teman scroll ke bawah pasti ada. Jadi teman-teman juga harus paham untuk kutu Z ya. Jadi karena kalaupun kutu ini banyak kutu bagusnya, tapi dia tercemar kutu jelek yaitu kutu Z ya, dia nyampur gitu, otomatis buraya itu bakal habis. Kenapa kok habis bang? Ketika burayak itu makan kutu Z ya, dia tuh biasanya nyangkut di insang bro, atau bisa, itu jahat banget kutu itu bro ya. Ikan gede pun makan bisa sakit, apalagi ikan kecil ya, makanya diperhatiin juga. Yang pertama di sini berarti poin pentingnya adalah kebersihan pakan lu jaga, dan lu harus tahu paham kutu baik dan kutu jahat ya. Oke? Nah terus kalau udah kayak gini, udah lu langsung tuang aja ya. Ini yang bawah pada mati nih, tapi nggak apa-apa ya, masih bisa dipakai, ini baru kok, baru tadi pagi. Tambah air dulu. Untuk takarannya sebenarnya nggak terlalu dipusingin ya, takarannya itu secukupnya aja, dikira-kira aja. Ini ada buaya juga kemarin. Untuk takaran itu dikira-kira aja ya bro. Jangan terlalu over juga dan jangan terlalu kurang juga, karena nggak baik juga ya. Udah gini aja, simple banget sebenarnya. Nah untuk perawatan selanjutnya supaya buraik lo itu nggak mati, lo kontrol buraik itu kondisi malam bro. Karena kalau kondisi malam itu lo bisa mainin flash HP ya, jadi lo tahu kondisi buraik itu sehat atau enggak. Atau biasanya kalau bintik white spot dia itu di buraik itu kelihatan kok. Makanya untuk teman-teman yang punya ikan cupang, untuk yang pemula bro ya, usahain kalau kontrol ikan tuh malam. Kalau siang gini biasanya dia aktif, tapi kalau malam itu pasti kelihatan sakit atau enggaknya. Oke, ini cukup. Persiapannya cukup ya bro ya. Ini persiapan hari H tuang ya. Jadi jangan salah untuk teman-teman. Ini persiapan hari H tuang. Seharusnya kemarin di sini. Maksudnya kemarin gue siapin ininya apa? Untuk kolamnya gue bersihin, gue isi daun pisang dan pakannya. Tapi kemarin tuh kita order kutirnya itu baru dapat hari ini ya. Dan kemarin tuh tim itu pada sibuk sibuk live ya, jadi nggak sempet untuk siap prepare kolam juga, jadi hari ini dadakan. Karena sebenarnya air ini perlu diendapin. Nah, fungsi daun pisang ini di sini gue jelasin lagi untuk teman-teman yang belum paham ya. Daun pisang ini tugasnya dia netralin air, dan untuk daun pisang lu wajib pakai karena untuk burayak itu
karena proses pembusukannya, karena burayak itu bisa ganti air itu di umur 1,5 bulan sampai 2 bulan ya untuk pergantian air. Kecuali yang teman-teman yang pakai bak atau pakai styrofoam itu bisa main sipon dan tambah air. Tapi kalau untuk kolam gede gini, untuk di media yang lebih besar, gue saranin lebih pakai daun pisang dibanding ketapang ya. Kenapa? Karena proses pembusukan daun pisang itu lebih lama dibanding ketapang. Kalau ketapang itu cepet, kalau cepet busuk, otomatis airnya itu kan jelek tuh bro ya. Jadi lu gimana gitu ganti airnya, ya kan? Nah disitu kita ngalamin kendala kesulitan untuk pergantian air karena burayak itu sifatnya kecil dan sisiknya itu masih lembek banget bro. Jadi ketika kesenggol serokan pun dia bisa luka dan itu efeknya bisa sampai dia tua nanti atau cacat bro ya. Nah jadi itu perlu diperhatiin juga untuk temen-temen. Kalian pasti bisa bro ya, kalian pasti bisa. Ini cuacanya lagi enak banget nih. Untuk musim-musim kayak gini teman-teman, gua saranin deh banyak-banyak breeding ya. Jangan ngeluh terus ya. Oke. Nah habis ini gue langsung lanjut ke tuang burayak. Nanti kita lihat gambaran gimana sih burayak itu yang siap tuang ya. Oke, videonya ini sekian dulu Mas Arif. Thank you banget untuk teman-teman yang udah bantu subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe bro. Yang belum like silahkan di like. Yang belum share silahkan di share ya. Oke, thank you. Gitu aja, gue Erin atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.